Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Echali Rustin dari kelas TPA dengan NPM 2314071025 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang motor bakar 4 tak yang diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP MSc. Sebelum kita mulai pada materi kita kali ini, di sini sudah ada daftar isi yang saya taruh pada PPT saya kali ini. Yang pertama ada pengertian motor bakar 4 tak, yang kedua ada cara kerja motor bakar 4 tak, yang ketiga ada komponen-komponen motor bakar 4 tak, yang keempat ada keunggulan dari motor bakar 4 tak, yang kelima ada kekurangan dari motor bakar 4 tak, dan yang terakhir kesimpulan. Pada materi yang pertama yaitu pengertian motor bakar 4 tak. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan motor bakar 4 tak itu? Motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang beroperasi melalui 4 langkah yang teratur untuk menghasilkan suatu tenaga. Mesin 4 tak biasanya lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan mesin 2 tak karena pembakaran yang lebih bersih dan efisien. Materi yang kedua yaitu ada cara kerja motor bakar 4 tak. Seperti yang telah terlihat dalam gambar bahwa mesin 4 tak bekerja dengan siklus 4 langkah yang terjadi dalam satu silinder. Langkah-langkahnya yaitu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja, dan terakhir ada langkah buang. Langkah hisap. Pada langkah pertama ini, kita bisa lihat dalam gambarnya bahwa klep input terbuka dan piston bergerak turun. Hal ini menciptakan ruang hampa di silinder, menarik campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Langkah kompresi. Pada langkah ini terlihat pada gambar bahwa langkah kedua ini setelah campuran udara dan bahan bakar yang terisap, piston bergerak naik dan menampakkan campuran tersebut. Proses kompresi bertujuan untuk meningkatkan tekanan dan suhu campuran sehingga siap untuk pembakaran. Langkah ketiga ini yaitu langkah kerja. Terlihat pada gambarnya bahwa langkah kerja ini ketika campuran udara dan bahan bakar yang telah terkompresi dibakar oleh percikan api dari busi. Proses ini menghasilkan energi yang mendorong piston turun. Langkah terakhir yaitu ada langkah buang. Langkah ini seperti terlihat pada gambarnya bahwa piston bergerak naik lagi untuk mendorong gas sisa hasil pembakaran keluar melalui klep output atau knalpot. Proses ini membersihkan ruang bakar untuk siklus selanjutnya. Baik, selanjutnya sudah ada komponen-komponen motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk mengubah bahan bakar menjadi tenaga mekanis yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, yaitu diantaranya ada 1. Kepala silinder. Kepala silinder ini berfungsi sebagai tempat pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Kepala silinder juga memiliki peran penting dalam mekanisme kantung. Kedua, piston. Piston merupakan komponen yang bergerak naik dan turun di dalam silinder. Piston mendorong gas hasil pembakaran menuju poros engkol untuk menghasilkan tenaga. Ketiga, katup hisap dan katup buang. Katup hisap mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Sedangkan katup buang mengatur keluarnya gas buang setelah pembakaran. Keempat, poros engkol. Poros engkol ini mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar
yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. Yang kelima, sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar terdiri dari tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator atau sistem injeksi bahan bakar, dan saluran bahan bakar yang menyuplai campuran ke silinder. Keenam, ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan ini penting untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin. Sistem pelumasan meliputi oli mesin, pompa oli, filter oli, dan saluran oli yang memastikan semua bagian mesin terlumasi dengan baik. Ketujuh, sistem pendinginan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Sistem pendinginan biasanya terdiri dari radiator, kipas pendingin, termostat, dan cairan pendingin. Ke-8 ada busi. Busi menciptakan percikan yang membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder untuk memicu proses pembakaran. Dan yang terakhir ada sistem penggapaian. Sistem penggapaian ini bertugas untuk memberikan arus listrik ke busi pada waktu yang tepat agar terjadi percikan yang sesuai dengan langkah kerja mesin. Selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan dari motor bakar 4 tak yaitu terdiri dari 1. Efisiensi bahan bakar yang tinggi. Jadi, mesin bakar 4 tak menghasilkan pembakaran bahan bakar karena proses pembakaran yang lebih lengkap dan terkontrol, sehingga lebih sedikit bahan bakar yang terbuang sia-sia. Kedua, keandalan yang tinggi. Jadi, desain 4 tak yang lebih kompleks dan terstruktur membuat mesin ini lebih tahan lama dan memiliki keandalan yang lebih tinggi. Ketiga, tenaga yang besar. Jadi, mesin 4 tak mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan mesin 2 tak karena proses kompresi yang lebih tinggi dan pembakaran yang lebih efisien. Terakhir, ada emisi gas buang yang rendah. Pembakaran yang lebih sempurna dalam mesin 4 tak menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, yaitu kekurangan. Kekurangan dari motor bakar 4 tak ini yaitu meliputi 1. Perawatan yang kompleks. Jadi, motor bakar 4 tak ini memerlukan pemeliharaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan mesin 2 tak. Perawatannya meliputi pergantian oli, filter udara, filter bahan bakar, serta pemeriksaan sistem pelumasan dan sistem penyalaan. Yang kedua, ada biaya perawatan yang tinggi. Mesin 4 tak memiliki pemeliharaan yang tinggi, sehingga biaya perawatannya lebih mahal dibandingkan dengan mesin 2 tak. Ketiga, tidak dapat melaju dengan cepat. Jadi, secara umum, mesin 4 tak tak mampu mencapai kecepatan tinggi dengan cepat, karena mesin ini berfokus pada tenaga yang stabil dan efisien, bahan bakar daripada akselerasi yang cepat. Terakhir, yaitu ada harga yang lebih mahal. Jadi, mesin 4 tak cenderung lebih mahal daripada mesin 2 tak dalam pemeliharaan dan perawatan, membuatnya menjadi pilihan yang lebih mahal untuk digunakan. Setelah kita lihat dan juga dengarkan tentang materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa motor bakar 4 tak merupakan mesin yang efisien, handal, dan ramah lingkungan. Meskipun lebih mahal dalam hal biaya produksi dan perawatannya, keunggulannya dalam hal efisiensi dan tenaga membuatnya menjadi pilihan yang populer untuk berbagai kendaraan bermotor. Baiklah, cukup sekian presentasi saya pada hari ini.
saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Echali Rustin dari kelas TEP A dengan NPM 2314071025 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian. Di sini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang motor bakar 2 tak yang diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Talambanua STP MSc. Baik semuanya, sebelum kita memasuki materi, di sini sudah ada daftar isi yang akan kita ulas. Yang pertama ada pengertian motor bakar 2 tak, yang kedua ada cara kerja dari motor bakar 2 tak, yang ketiga ada perbedaan antara motor bakar 2 tak dan juga 4 tak. Yang keempat ada komponen-komponen yang ada di motor bakar 2 tak. Yang kelima ada keuntungan dari motor bakar 2 tak, yang keenam ada kerugian, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Baik, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari motor bakar 2 tak. Apa sih itu? Nah, ini dia. Motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston. Perbedaan utamanya dengan motor bakar 4 tak adalah bahwa motor bakar 2 tak tidak memiliki mekanisme kantuk karena saluran intake-nya langsung terhubung dengan ruang engkol. Materi yang kedua ini yaitu cara kerja dari motor bakar 2 tak. Cara kerja motor bakar 2 tak dapat dijelaskan dalam 2 langkah, diantaranya 1. Langkah pertama yaitu isap dan kompresi, langkah kedua yaitu pembakaran dan juga pembuangan gas buang. Baiklah, mari kita ulas cara kerja dari motor bakar 2 tak ini. Langkah pertama yaitu langkah isap dan juga kompresi. Saat piston naik, campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar melalui saluran masuk. Piston bergerak ke atas dan menutup saluran buang serta saluran masuk. Campuran bahan bakar dan udara terkompresi saat piston mencapai titik mati atau TMA. Pada saat yang sama, percikan api busi menyulut campuran bahan bakar dan udara yang terkompresi, menyebabkan pembakaran. Langkah kedua yaitu langkah pembakaran dan pembuangan gas buang. Jadi, proses pembakaran menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke bawah. Setelah pembakaran itu, terbukanya saluran masuk dan saluran keluar. Gas buang hasil pembakaran dikeluarkan melalui saluran buang karena gerakan piston ke atas. Pada saat yang bersamaan pula, campuran baru bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar melalui saluran masuk untuk siklus selanjutnya. Dan itulah langkah-langkah dari cara kerja motor bakar 2 tak. Selanjutnya, sudah ada perbedaan dari motor bakar 2 tak dan juga 4 tak. Jadi, perbedaan utama antara motor bakar 2 tak dan juga 4 tak terletak pada siklus kerjanya. Motor 2 tak menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston, sedangkan motor 4 tak membutuhkan 4 langkah. Ini membuat motor 2 tak lebih bertenaga dan ringan, tetapi juga menghasilkan emisi yang lebih tinggi dan membutuhkan perawatan yang lebih rumit. Motor 4 tak lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan ramah lingkungan, tetapi memiliki desain yang lebih kompleks. Kita bisa melihat gambar yang tertera dalam PPT ini. Di situ sudah terlihat jelas bahwa motor bakar 2 tak dan juga motor bakar 4 tak. Jika motor bakar 4 tak memiliki klep input dan output untuk masuknya bahan bakar dan udara, sedangkan untuk 2 tak sendiri dia tidak memiliki klep input atau output, tapi dia memiliki saluran masuk yang dimana itu memasukkan keduanya antara bahan bakar dan juga udara. Baik,
Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen dari motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak ini memiliki beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk menghasilkan suatu tenaga. Di antaranya, 1. Silinder dan piston. Silinder merupakan rongga berbentuk tabung yang berfungsi sebagai tempat piston bergerak naik turun. Sedangkan piston merupakan komponen berbentuk cakram yang bergerak naik turun di dalam silinder. Piston sendiri memiliki komponen lain, yaitu ada cincin piston. Cincin ini terpasang di sekitar piston dan berfungsi untuk menghindari kebocoran dan melepaskan panas. Yang kedua ada kepala silinder. Kepala silinder berfungsi sebagai penutup silinder dan tempat terjadinya pembakaran. Kepala silinder ini juga memiliki komponen, yaitu ruang bakar. Ruang di dalam kepala silinder tempat campuran bahan bakar dan udara terbakar. Dan busi, komponen yang menghasilkan percikan api untuk menyulut campuran bahan bakar dan udara. Yang ketiga, ada ruang engkol. Ruang engkol adalah ruang di bawah piston yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan campuran bahan bakar dan udara serta sebagai tempat untuk memompa campuran tersebut ke ruang bakar. Ia juga memiliki komponen, yaitu ada poros engkol. Komponen yang dihubungkan dengan batang penghubung dan berfungsi untuk mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi. Yang keempat, ada sistem pembuangan. Jadi, sistem pembuangan ini berfungsi untuk mengeluarkan gas buang dari ruang bakar ke atmosfer. Komponen lainnya ada pipa buang. Pipa yang menghubungkan saluran buang dengan knalpot. Knalpot sendiri berfungsi untuk meredam suara gas buang dan melepaskan gas buang ke atmosfer. Yang kelima, ada sistem pemasukan. Fungsi dari sistem ini untuk memasukkan campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang engkol. Komponen lainnya ada karburator. Karburator ini berfungsi untuk mencampur bahan bakar dengan udara. Dan ada filter udara, komponen yang berfungsi untuk menyaring udara sebelum masuk ke karburator. Yang keenam, ada sistem penggapaian. Fungsi dari sistem penggapaian adalah untuk menghasilkan percikan api yang menyulut campuran bahan bakar dan udara. Komponen lainnya ada koil penggapaian, komponen yang mengubah arus listrik menjadi tegangan tinggi untuk menghasilkan percikan api. Dan yang terakhir, ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan ini berfungsi untuk melumasi komponen mesin agar dapat bekerja dengan lancar dan mengurangi gesekan. Komponen lain yaitu ada oli, cairan yang berfungsi untuk melumasi komponen mesin, dan terakhir ada pompa oli, komponen yang berfungsi untuk memompa oli ke komponen mesin. Itu dia komponen-komponen utama yang berada di dalam motor bakar 2 tak. Baiklah, kita lanjut saja pembahasan kita, yaitu keuntungan dari motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak ini memiliki keuntungan, diantaranya ada 1. Tenaga tinggi untuk ukurannya. Jadi, motor bakar 2 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar untuk ukurannya dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Hal ini karena siklus kerjanya yang lebih cepat, memungkinkan pembakaran lebih sering dalam waktu yang sama. Kedua, ada desain sederhana dan ringan. Motor bakar 2 tak memiliki desain yang lebih sederhana karena tidak menggunakan kantub seperti motor bakar 4 tak. Hal ini membuatnya lebih ringan dan kompak, cocok untuk aplikasi seperti sepeda motor dan perahu. Yang ketiga, ada efisiensi bahan bakar yang baik. Jadi, motor bakar 2 tak dapat lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan motor bakar 4 tak itu sendiri, terutama pada putaran tinggi. Hal ini karena setiap putaran piston menghasilkan tenaga, berbeda dengan motor bakar 4 tak yang membutuhkan 2 putaran piston untuk menghasilkan suatu tenaga. Yang keempat,
ada akselerasi cepat. Motor bakar 2 tak memiliki respon akselerasi yang lebih cepat karena siklus kerjanya yang lebih cepat dan tenaga yang dihasilkan lebih besar. Yang terakhir ada biaya produksi yang lebih rendah. Karena desainnya yang sederhana, motor bakar 2 tak ini memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan motor bakar 2 tak. Jika ada keuntungan, maka ada kerugiannya. Jadi, kita akan mengulas kerugian dari motor bakar 2 tak itu sendiri. Jadi, kerugiannya yaitu ada 1. Emisi gas buang yang tinggi. Motor bakar 2 tak menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor 4 tak. Hal ini karena proses pembakaran yang kurang sempurna dan sebagian campuran bahan bakar dan oli terbuang dalam gas buang. Yang kedua, ada konsumsi oli yang tinggi. Motor bakar 2 tak membutuhkan pencampuran oli dengan bahan bakar untuk pelumasan. Hal ini menyebabkan konsumsi oli yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Yang ketiga, ada perawatan yang lebih rumit. Jadi, motor bakar 2 tak ini membutuhkan perawatan yang lebih rumit dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Hal ini karena komponennya yang lebih kompleks dan pencampuran oli dengan bahan bakar yang perlu diperlihatkan atau diperhatikan. Yang keempat, ada kehilangan tenaga pada putaran rendah. Jadi maksudnya, motor bakar 2 tak cenderung kehilangan tenaga pada putaran rendah karena desainnya yang tidak optimal untuk putaran rendah. Yang terakhir ada kurang ramah lingkungan. Jadi emisi gas buang yang tinggi dari motor bakar 2 tak ini berdampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, itu dia keuntungan dan kerugian dari motor bakar 2 tak itu sendiri. Baik semuanya, kita sudah ada di ujung materi pada kali ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motor bakar 2 tak adalah mesin yang kompleks dengan kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan motor bakar 2 tak ini harus sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan lingkungan di sekitarnya. Jadi, itu dia materi pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cali Rustin dari kelas TEP A dengan NPM 2314071025 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian. Di sini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang motor 4 tak diesel yang diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP, MSc. Baiklah semuanya, langsung saja kita masuk pada materi kita pada kali ini. Di sini sudah ada pengertian dari motor 4 tak diesel. Jadi, motor 4 tak diesel adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan 4 langkah piston untuk mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik. Mesin ini bekerja dengan cara menghisap udara, mengompresinya hingga panas, lalu menyemprotkan bahan bakar diesel yang terbakar karena panas kompresi. Piston bergerak turun akibat pembakaran, menghasilkan tenaga, kemudian mendorong keluar gas buang. Mesin diesel ini terkenal dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi dan torsi yang besar pada putaran rendah. Baiklah, di sini sudah ada cara kerja dari motor 4 tak diesel. Seperti yang sudah dijelaskan di materi motor bakar 4 tak sebelumnya, di sini siklus kerjanya sama, tetapi ada hal yang membedakannya. Jadi, motor 4 tak diesel bekerja melalui siklus 4 langkah yang terjadi dalam satu putaran poros engkolnya. Di antaranya yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran atau usaha, dan terakhir langkah buang. Seperti yang bisa kita lihat dalam gambar-gambarnya. Langsung saja kita ulas langkah-langkah kerjanya.
Yang pertama, sudah ada langkah hisap. Jadi, di langkah pertama ini, piston bergerak turun, menciptakan ruang hampa di dalam silinder. Kantop hisap terbuka, memungkinkan udara segar masuk ke dalam silinder. Udara segar terhisap ke dalam silinder karena perbedaan tekanan antara udara di luar dan di dalam silinder. Yang kedua, ada langkah kompresi. Jadi, di langkah kompresi ini, kantop hisap tertutup. Piston bergerak naik, menekan udara di dalam silinder. Tekanan dan suhu udara di dalam silinder meningkat secara signifikan. Rasio kompresi pada motor diesel biasanya lebih tinggi dibandingkan motor bensin, mencapai 14:1 hingga 25:1. Selanjutnya, sudah ada langkah pembakaran dan juga langkah buang. Jadi, langkah yang ketiga ini yaitu langkah pembakaran, atau bisa juga disebut dengan langkah usaha. Ketika piston mencapai titik mati atas atau TMA, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder melalui nozzle atau injektor. Tekanan dan suhu udara yang sangat tinggi di dalam silinder menyebabkan bahan bakar terbakar secara spontan tanpa memerlukan busi. Pembakaran menghasilkan tekanan yang tinggi, mendorong piston kembali ke bawah. Langkah yang terakhir yaitu adalah langkah buang. Langkah buang ini di saat kantop buang terbuka, piston bergerak naik mendorong gas hasil pembakaran keluar dari silinder melalui kantop buang. Gas buang dialirkan melalui knalpot dan dibuang ke atmosfer. Membahas tentang komponen-komponen dari motor 4 tak diesel. Motor 4 tak diesel terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menghasilkan suatu tenaga mekanik. Di antaranya ada 1. Silinder dan piston. Silinder sendiri merupakan ruang tertutup tempat piston bergerak naik turun. Dan piston sendiri merupakan komponen berbentuk cakram yang bergerak naik turun di dalam silinder. Yang kedua, ada poros engkol dan batang penghubung. Poros engkol merupakan poros utama yang berputar dan mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan rotasi. Sedangkan batang penghubung merupakan batang yang menghubungkan piston dengan poros engkol. Yang ketiga ada sistem kantop. Sistem kantop ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada kantop hisap, yaitu kantop yang membuka dan menutup untuk memungkinkan udara segar masuk ke dalam silinder pada langkah hisap. Yang kedua ada kantop buang, kantop yang terbuka dan tertutup untuk memungkinkan gas buang keluar dari silinder pada langkah buang. Dan yang terakhir ada noken as. Noken as ini merupakan poros yang berputar dan menggerakkan kantop hisap dan buang melalui camshaft. Yang keempat ada sistem pembakaran. Sistem pembakaran ini juga dibagi beberapa komponen, yaitu ada nozzle atau injektor. Jadi, injektor sendiri merupakan alat yang menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam silinder pada langkah pembakaran. Nozzle atau injektor ini dirancang untuk menghasilkan semprotan halus yang tercampur dengan udara terkompresi. Sedangkan pompa bahan bakar, yaitu pompa yang memompa bahan bakar dari tangki ke injektor. Pompa bahan bakar harus menghasilkan tekanan yang cukup untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder. Terakhir ada sistem injeksi. Jadi, sistem ini sistem yang mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam silinder. Sistem injeksi dapat berupa sistem mekanis dan elektronik. Sistem yang kelima yaitu sistem pelumasan. Jadi, di dalam sistem ini juga dibagi beberapa komponen, yaitu ada bak oli, pompa oli, dan filter oli. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada bak oli. Jadi bak oli ini tempat penyimpanan oli pelumas. Sedangkan pompa oli yaitu pompa yang memompa oli pelumas ke seluruh komponen mesin. Sedangkan filter oli sendiri yaitu filter yang menyaring oli pelumas untuk menghilangkan kotoran dan partikel logam. Yang keenam ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan ini seperti sebelum-sebelumnya yaitu dibagi beberapa komponen, yaitu ada radiator.
radiator, yaitu komponen yang berfungsi mendinginkan air pendingin. Sedangkan ada kipas pendingin. Jadi, kipas ini yang membantu mengalirkan udara melalui radiator untuk mempercepat proses pendinginan. Dan terakhir ada pompa air. Jadi, pompa air ini yang memompa air pendingin melalui mesin untuk menyerap panas dari komponen mesin. Yang ketujuh, ada sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan juga dibagi dari beberapa komponen, diantaranya aki, starter, dan alternator. Aki sendiri yaitu sumber daya listrik untuk menghubungkan mesin. Sedangkan starter, motor listrik yang memutuskan atau memutar poros engkol untuk memulai proses pembakaran. Sedangkan alternator yaitu generator yang menghasilkan arus listrik untuk mengisi aki dan mensuplai kebutuhan listrik komponen lain. Dan yang terakhir ada sistem pembuangan. Jadi di sistem ini yaitu terdiri dari dua komponen, yaitu ada knalpot dan juga cylinder. Knalpot sendiri yaitu pipa yang menyalurkan gas buang dari silinder ke atmosfer. Sedangkan cylinder yaitu komponen yang berfungsi meredam suara gas buang. Selanjutnya, sudah ada keuntungan dan kerugian dari motor 4 tak diesel. Motor 4 tak diesel menawarkan sejumlah keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih jenis mesin ini. Di antaranya yaitu keuntungan motor 4 tak diesel. Keuntungan 4 tak ini pertama ada efisiensi bahan bakar tinggi. Jadi, motor diesel terkenal dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan dengan motor bensin. Hal ini karena proses pembakaran pada motor diesel lebih lengkap dan menghasilkan lebih banyak energi dari jumlah bahan bakar yang sama. Yang kedua ada torsi tinggi. Jadi, maksud torsi tinggi ini yaitu motor diesel menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran rendah dibandingkan dengan motor bensin. Torsi yang tinggi sangat bermanfaat untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar seperti truk, bus, dan alat berat lainnya. Yang ketiga ada ketahanan dan daya tahan. Jadi, motor diesel umumnya lebih tahan lama dan kuat dibandingkan dengan motor bensin. Hal ini karena konstruksi motor diesel yang lebih kokoh dan penggunaan bahan bakar yang lebih tahan terhadap panas dan gesekan. Yang keempat, ada umur pemakaian yang lebih panjang. Jadi, dengan perawatan yang tepat, motor diesel ini dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan motor bensin. Terakhir, ada biaya perawatan yang lebih rendah. Meskipun harga awal motor diesel lebih tinggi, biaya perawatannya cenderung lebih rendah karena komponennya lebih tahan lama dan konsumsi bahan bakarnya yang lebih hemat. Setelah kita tadi sudah membahas tentang keuntungannya, kita akan membahas tentang kerugian dari motor 4 tak diesel ini. Kerugiannya yaitu ada emisi gas buang. Jadi, motor diesel menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, terutama partikel halus dan nitrogen oksida. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat mencemari lingkungan dan berdampak buruk pada kesehatan manusia. Yang kedua, ada kebisingan. Motor diesel umumnya lebih berisik dibandingkan dengan motor bensin. Hal ini disebabkan oleh proses pembakaran yang lebih keras dan getaran yang lebih kuat. Yang ketiga, ada harga awal yang tinggi. Motor diesel biasanya lebih mahal dibandingkan dengan motor bensin. Hal ini karena konstruksi motor diesel yang lebih kompleks dan penggunaan bahan yang lebih berkualitas. Yang keempat, ada waktu panas yang lebih lama. Jadi, motor diesel menghubungkan waktu yang lebih lama untuk mencapai suhu kerja optimal dibandingkan dengan motor bensin. Dan terakhir, perawatan yang lebih rumit. Jadi, motor diesel membutuhkan perawatan yang lebih rumit dan spesifik dibandingkan dengan motor bensin. Setelah penjelasan singkat tentang motor 4 tak diesel ini, jadi dapat disimpulkan bahwa motor 4 tak diesel bekerja dengan memanfaatkan tekanan dan suhu tinggi yang memicu pembakaran spontan bahan bakar diesel.
siklus 4 langkah yang terjadi dalam setiap putaran poros engkolnya menghasilkan tenaga mekanik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Baiklah, cukup sampai sini tentang materi 4 tak diesel yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cali Rustin dari kelas TEP A dengan NPM 2314071025. Di sini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan juga solar, yang diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP, MSc. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk saja pada materi kita kali ini, yaitu di sini sudah ada pengertian dari sistem penyaluran bahan bakar bensin. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar bensin merupakan sistem yang kompleks yang bertanggung jawab untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin. Sistem penyaluran bahan bakar bensin dirancang untuk memastikan aliran bahan bakar yang lancar dan terkontrol, sehingga mesin dapat beroperasi secara efisien dan menghasilkan tenaga yang optimal. Baiklah, di sini sudah ada pengertian dari sistem penyaluran bahan bakar solar. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar solar adalah sistem yang kompleks yang bertanggung jawab untuk mengalirkan solar dari tangki ke mesin, memastikan proses pembakaran yang efisien. Sistem penyaluran bahan bakar solar dirancang untuk memastikan aliran solar yang lancar dan terkontrol, sehingga mesin dapat beroperasi secara efisien dan menghasilkan tenaga yang optimal. Jadi bisa dibilang sistem penyaluran bahan bakar solar dan juga bensin itu pengertiannya sama, tetapi hanya membedakan dari bahan bakarnya tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan utama dari sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Jadi, di sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar memiliki perbedaan yang signifikan dalam cara bahan bakar disuplai dan dibakar, meskipun keduanya memiliki komponen inti yang serupa. Berikut ini adalah beberapa perbedaan dari kedua hal tersebut. Yang pertama, ada jenis bahan bakar. Jadi, bensin adalah campuran hidrokarbon ringan yang mudah menguap, sedangkan solar memiliki densitas yang lebih tinggi dan menguap lebih lambat dibandingkan mesin bensin. Yang kedua, ada sistem penggapaian. Mesin bensin menggunakan sistem penggapaian busi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Sedangkan mesin solar menggunakan sistem pembakaran kompresi, di mana panas yang dihasilkan dari kompresi udara dalam silinder cukup untuk menyalakan solar. Yang ketiga, ada tekanan bahan bakar. Sistem penyaluran bahan bakar bensin biasanya beroperasi pada tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem solar. Sedangkan untuk sistem penyaluran bahan bakar solar, terutama untuk yang menggunakan sistem common rail, beroperasi pada tekanan yang jauh lebih tinggi untuk memastikan pembakaran yang efisien. Yang keempat, ada komponen utama. Bensin biasanya menggunakan karburator atau injektor bahan bakar untuk mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Sedangkan untuk solar menggunakan injektor bahan bakar yang dirancang untuk menangani tekanan tinggi dan menyemprotkan solar secara terkontrol ke ruang bakar. Yang kelima, ada efisiensi dan emisi. Jika bensin cenderung memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin solar, maka mesin solar umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin bensin. Dan yang terakhir ada kinerja. Mesin bensin biasanya memiliki akselerasi yang lebih cepat dan responsif dibandingkan dengan mesin solar. Sedangkan untuk solar sendiri terkenal dengan torsi yang tinggi dan kemampuan untuk menarik beban berat membuatnya cocok untuk kendaraan komersial dan truk. Jadi itulah perbedaan utama dari sistem penyaluran bahan bakar bensin dan juga solar. Jadi jika tadi kita sudah membahas tentang perbedaan
Di sini sudah ada komponen-komponen dari sistem penyaluran bensin dan juga solar. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar memiliki komponen-komponen yang serupa, namun dengan sedikit perbedaan dalam desain dan material yang mengakomodasi sifat bahan bakar yang berbeda. Jadi, ini dia komponen-komponen dari sistem penyaluran bahan bakar bensin dan juga solar. Yang pertama ada tangki bahan bakar. Fungsinya menyimpan bahan bakar dan sebagai reservoir utama. Ia juga memiliki komponen, yaitu ada lubang pengisian untuk memasukkan bahan bakar, tutup tangki, menutup lubang pengisian, dan mencegah penguapan bahan bakar. Ada kantuk pengaman, membuka dan menutup aliran bahan bakar untuk mencegah kebocoran. Terakhir, sensor tingkat bahan bakar, mengukur jumlah bahan bakar yang tersisa dan mengirim informasi ke dashboard kendaraan. Yang kedua, ada pompa bahan bakar. Ia berfungsi mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin. Jenis pompa ini ada dua, yaitu pompa elektrik yang digunakan pada sebagian besar kendaraan modern, sedangkan pompa mekanik digunakan pada kendaraan lama, digerakkan oleh poros engkol mesin. Dan ia juga memiliki komponen, yaitu ada motor, menggerakkan pompa, impeller, memompa bahan bakar, filter pompa, menyerap kotoran dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Yang ketiga ada filter bahan bakar. Jadi fungsi dari filter ini menyerap kotoran dan partikel dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jenisnya ada filter utama terletak di dekat tangki bahan bakar. Ada filter sekunder terletak di dekat mesin. Dan ia juga memiliki komponennya, yaitu ada media filter, bahan yang menyaring kotoran seperti kertas, kain, atau logam. Dan juga casing filter, rumah filter yang melindungi media filter itu sendiri. Yang keempat ada saluran bahan bakar. Ia berfungsi mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin. Komponennya ada pipa, mengalir bahan bakar dari tangki ke pompa dan mesin, ada selang, menghubungkan pipa dan komponen lainnya, ada kantuk, mengatur aliran bahan bakar, dan ada sensor tekanan bahan bakar yang mengukur tekanan bahan bakar di salurannya. Yang kelima ada regulator tekanan bahan bakar. Ia berfungsi mengatur tekanan bahan bakar yang masuk ke injektor atau karburator. Komponennya ada diafragma, mengatur tekanan bahan bakar, pegas, mengembalikan diafragma ke posisi semula, dan terakhir kantuk, membuka dan menutup aliran bahan bakar untuk mengatur tekanan. Yang keenam ada injektor bahan bakar. Ini untuk mesin bensin. Dan fungsi dari injektor ini menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam jumlah yang tepat. Ia juga memiliki komponen, diantaranya ada nozzle, yaitu menyemprotkan bahan bakar, ada elektromagnet, mengontrol bukaan nozzle, dan filter injektor, menyerap kotoran dari bahan bakar sebelum masuk ke nozzle. Yang ketujuh ada karburator. Karburator ini untuk mesin bensin juga, dan fungsinya mencampur bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Komponennya ada venturi, yang mengatur aliran udara, ada float chamber, menyimpan bahan bakar, ada jet, mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, ada cock, mengatur jumlah udara yang masuk ke venturi, dan dua hal itu tadi tidak ada di mesin diesel. Yang ke-8 ada rel bahan bakar. Ini untuk mesin diesel, tidak untuk mesin bensin. Jadi fungsi dari ini menyediakan jalur aliran bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor. Ia juga memiliki sebuah komponen, yaitu ada pipa yang mengalir bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor, dan juga sensor tekanan bahan bakar yang mengukur tekanan bahan bakar di rel. Dan yang ke-9 ada injektor bahan bakar. Ini juga untuk mesin diesel. Fungsinya menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam jumlah yang tepat dan dengan tekanan yang tinggi.
dia juga memiliki sebuah komponen, yaitu ada nozzle menyemprotkan bahan bakar, elektromagnet mengontrol bukaan nozzle, dan filter injektor menyerap kotoran dari bahan bakar sebelum masuk ke nozzle. Jadi bisa dibilang injektor ini juga sama halnya di dalam mesin bensin yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir ada sistem pengendalian bahan bakar. Ini berfungsi sebagai mengatur aliran bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Komponennya ada ECU, Engine Control Unit, mengontrol seluruh sistem bahan bakar. Ada sensor, mengukur berbagai parameter seperti tekanan bahan bakar, suhu, dan laju aliran. Dan terakhir ada aktuator, mengatur komponen lain seperti pompa bahan bakar, injektor, dan kantung. Itu dia komponen-komponen yang ada di sistem penyaluran bahan bakar bensin dan juga solar. Baiklah semuanya, kita tadi sudah membahas tentang sistem penyaluran dari bahan bakar bensin dan juga solar. Dan di sini sudah dapat disimpulkan bahwa sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar memiliki beberapa perbedaan penting yang mempengaruhi cara kerja dan kinerja kendaraan. Sistem bensin menggunakan bahan bakar yang mudah menguap dan dinyalakan dengan busi, sementara sistem solar menggunakan bahan bakar yang lebih padat dan dibakar dengan kompresi. Sistem penyaluran bahan bakar solar dirancang untuk menangani tekanan yang lebih tinggi dan penggunaan injektor yang lebih kuat. Secara keseluruhan, mesin solar cenderung lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Tetapi, mesin bensin memiliki responsif dan akselerasi yang lebih cepat. Pemilihan antara kedua sistem tergantung pada kebutuhan dan preferensi penggunaan, serta jenis kendaraan yang digunakan. Dan itulah kesimpulan dari materi kali ini. Dan sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cali Rusdin dari kelas FA dengan NPM 2314 071025 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang sistem kelistrikan dan sistem pendinginan yang diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP, MSc. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita kali ini, yaitu di sini sudah ada pengertian dari sistem kelistrikan. Jadi, sistem kelistrikan pada motor bakar merupakan sistem yang kompleks yang berperan penting untuk mengoperasikan kendaraan. Sistem ini bertanggung jawab untuk menyalakan mesin, mengontrol berbagai komponen, dan menyediakan energi untuk aksesoris seperti lampu, AC, dan sistem audio. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang komponen utama, fungsi, dan juga cara kerja dari sistem kelistrikan pada motor bakar. Yang pertama sudah ada baterai. Jadi, baterai ini berfungsi menyediakan energi awal untuk menyalakan mesin dan memberikan energi untuk komponen kelistrikan lainnya sebelum mesin menyala. Cara kerjanya, baterai menyimpan energi kimia yang diubah menjadi energi listrik melalui reaksi kimia. Yang kedua ada starter. Fungsi dari starter yaitu bertugas memutar poros engkol mesin untuk memulai proses pembakaran. Cara kerjanya, arus listrik dari baterai mengalir ke starter, menyebabkan rotor berputar dan memutar gear starter yang terhubung ke poros engkol. Yang ketiga, ada alternator. Jadi, fungsi dari alternator yaitu menghasilkan arus listrik untuk mengisi baterai saat mesin menyala dan memberikan energi untuk komponen kelistrikan lainnya. Cara kerjanya, rotor alternator berputar karena dihubungkan dengan poros engkol mesin. Putaran rotor menginduksi arus listrik pada stator yang kemudian dialirkan ke sistem kelistrikan. Yang keempat, sudah ada sistem penggapaian. Jadi, fungsi dari sistem penggapaian ini yaitu menghasilkan percikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang bakar mesin.
cara kerjanya yaitu berbagai jenis sistem penggapaian digunakan, yaitu diantaranya ada sistem penggapaian konvensional, sistem penggapaian elektronik, dan sistem penggapaian CDE. Jadi, sistem penggapaian elektronik umumnya menggunakan kumparan penggapaian untuk menghasilkan tegangan tinggi yang diperlukan untuk percikan api. Yang kelima, sudah ada sistem pengisian. Jadi, fungsi dari sistem pengisian ini yaitu mengatur arus listrik yang dihasilkan oleh alternator dan mengisi baterai. Cara kerjanya yaitu regulator tegangan mengontrol arus yang mengalir di baterai, memastikan tegangan yang stabil dan mencegah overcharging. Yang keenam, ada sistem pencahayaan. Fungsi dari sistem ini yaitu menyediakan cahaya untuk penerangan jalan dan keselamatan. Jadi cara kerjanya yaitu lampu depan, lampu belakang, lampu sen, dan lampu kabin dihubungkan ke sistem kelistrikan dan dihidupkan dengan saklar. Yang ketujuh, ada sistem kelistrikan lainnya. Sistem kelistrikan lainnya ini diantaranya itu ada sistem audio, sistem AC, sistem sensor, dan ECU. Jadi sistem audio sendiri yaitu memutar musik dan menyediakan hiburan, sedangkan sistem AC yaitu mengatur suhu kabin. Sistem sensor sendiri memberikan informasi tentang kondisi mesin dan kendaraan ke ECU untuk mengontrol operasi mesin. Dan terakhir ada ECU. ECU ini Engine Control Unit, yaitu komputer yang mengontrol berbagai fungsi mesin seperti injeksi bahan bakar, penggapaian, dan emisi gas buang. Dan itu dia komponen utama dari sistem kelistrikan pada motor bakar. Baik, di sini kita akan membahas tentang cara kerja dari sistem kelistrikan pada motor bakar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkah cara kerjanya. Yang pertama yaitu saat kunci kontak diputar, arus listrik akan mengalir dari baterai ke stator. Yang kedua, stator memutar poros engkol mesin yang menyebabkan piston bergerak naik turun dan menciptakan kompresi. Yang ketiga, saat sistem penggapaian menghasilkan percikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Yang keempat, ledakan pembakaran memutar poros engkol yang menggerakkan alternator. Yang kelima, alternator menghasilkan arus listrik untuk mengisi baterai dan memberikan energi untuk komponen kelistrikan lainnya. Yang keenam, ada ECU, yaitu Engine Control Unit, menerima informasi dari berbagai sensor dan mengontrol operasi mesin untuk kinerja yang optimal. Jadi, itu dia langkah-langkah dari cara kerja sistem kelistrikan pada motor bakar. Baiklah semuanya, jika tadi sudah kita bahas tentang sistem kelistrikan pada motor bakar, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan dari motor bakar. Jadi, sistem pendinginan pada motor bakar adalah sistem yang dirancang untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran di dalam mesin dan membuangnya ke lingkungan. Panas ini dihasilkan akibat gesekan antara komponen seperti piston dan silinder serta pembakaran bahan bakar. Jika panas ini tidak dibuang, suhu mesin akan meningkat secara drastis, menyebabkan kerusakan pada komponen mesin seperti piston dan silinder meleleh, oli mesin mengental, kerusakan pada gasket, dan meningkatnya emisi gas buang. Jadi, sistem pendinginan pada motor bakar ini bekerja dengan prinsip perpindahan panas dari mesin ke lingkungan. Jadi, di sini sudah ada dua jenis dari sistem pendinginan yang umum digunakan, yaitu pertama ada pendinginan air dan juga pendinginan udara. Di sini kita akan membahas satu persatu. Dimulai dari pendinginan air, yaitu sistem pendinginan air menggunakan air sebagai media untuk menyerap panas dari mesin. Air dialirkan melalui saluran-saluran yang mengelilingi komponen mesin yang menghasilkan panas seperti silinder dan kepala silinder. Air yang panas kemudian dialirkan ke radiator, di mana panasnya dipindahkan ke udara melalui sirip-sirip radiator. Dalam pendinginan air ini juga ada komponen utamanya, yaitu ada pompa air, radiator, kipas radiator, termostat, dan water checker.
kita akan membahas 5 komponen ini. Jadi yang pertama ada pompa air. Jadi pompa air ini bertugas untuk memompa air dari radiator ke mesin dan kembali lagi. Sedangkan ada radiator. Radiator ini berfungsi sebagai penukar panas yang memindahkan panas dari air ke udara. Yang ketiga sudah ada kipas radiator. Jadi kipas ini membantu mempercepat aliran udara melalui radiator untuk meningkatkan efisien perpindahan panas. Keempat sudah ada termostat. Jadi termostat mengatur suhu air pendingin dan membuka atau menutup aliran air ke radiator untuk menjaga suhu mesin yang optimal. Terakhir ada water jacket. Water jacket adalah saluran yang mengelilingi komponen mesin yang menghasilkan panas. Itu dia tentang pendinginan air. Dan yang kedua ini kita akan membahasnya, yaitu tentang pendinginan udara. Jadi sistem pendinginan udara itu menggunakan udara sebagai media untuk menyerap panas dari mesin. Udara dialirkan melalui sirip-sirip yang terpasang pada komponen mesin yang menghasilkan panas. Sirip-sirip ini juga meningkatkan luas permukaan yang bersentuhan dengan udara, sehingga proses perpindahan panas menjadi lebih efektif. Jadi itu dia dari sistem pendinginan air dan juga udara yang bisa saya jelaskan. Baiklah semuanya, setelah tadi saya sudah menjelaskan yang pertama tentang sistem kelistrikan dan yang kedua tadi tentang sistem pendinginan dari motor bakar. Di sini sudah ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kelistrikan dan sistem pendinginan merupakan komponen penting dalam motor bakar. Kedua sistem ini saling berhubungan dan bekerja sama untuk menghasilkan mesin dapat bekerja dengan optimal dan efisien. Penting untuk memahami cara kerja kedua sistem ini agar dapat mendiagnosiskan dan mengatasi masalah apa yang terjadi. Jadi teman-teman semuanya, pada video kali ini semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, dan maaf jika memang banyak salahnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cali Rustin dari kelas TEPA dengan NPM 2314071025 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang sistem transmisi dan sistem pelumas yang diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP, MSc. Jadi langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem transmisi. Jadi, sistem transmisi adalah sistem mekanis yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, memungkinkan kendaraan untuk bergerak. Dan sistem ini juga berperan penting dalam mengubah kecepatan dan torsi yang dihasilkan mesin agar sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Jadi, secara sederhananya, sistem transmisi ini bertindak sebagai perantara antara mesin dan roda. Seperti bayangkan, mesin itu sebagai jantung kendaraan yang menghasilkan tenaga, dan roda sendiri sebagai kaki yang menggerakkan kendaraan, dan sistem transmisi adalah pembuluh darah yang menghubungkan antara keduanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari sistem pelumasan. Apa sih sistem pelumasan itu? Jadi, sistem pelumasan adalah sistem yang sangat penting dalam kendaraan, berfungsi untuk membersihkan komponen mesin sehingga mengurangi gesekan dan kehausan, menjaga suhu mesin tetap stabil, membersihkan kotoran dan mencegah karat. Jadi bayangkan mesin kendaraan sebagai jantung yang bekerja keras untuk menggerakkan kendaraan. Sistem pelumasan berperan sebagai darah yang mengalir ke seluruh komponen mesin, menjaga agar mesin tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Dan di sini sudah ada pentingnya kerjasama antara kedua sistem tersebut. Jadi penting atau tidaknya itu ini sangat penting karena sistem transmisi dan sistem pelumasan saling terkait.
dan keduanya penting untuk kinerja dan umur panjang bagi kendaraan. Sistem pelumasan memastikan bahwa komponen transmisi terlumasi dengan baik, sehingga dapat beroperasi dengan lancar dan tahan lama. Sistem transmisi yang berfungsi dengan baik memungkinkan mesin untuk mengirimkan tenaga secara efisien ke roda, sehingga sistem pelumasan dapat bekerja dengan optimal. Singkatnya, dari kedua sistem ini yang sangat penting dalam kendaraan, yaitu bekerja sama untuk memastikan bahwa kendaraan berjalan dengan lancar, efisien, dan tahan lama. Juga perawatan rutin kedua sistem ini sangat penting karena untuk menjaga kesehatan dan kinerja bagi kendaraannya. Setelah tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari dua sistem tersebut, di sini sudah ada komponen-komponennya. Jadi yang pertama kita akan membahas komponen dari sistem transmisi terlebih dahulu. Jadi beberapa komponennya itu diantaranya ada kopling, transmisi, dan gardan dan as roda. Jadi untuk kopling sendiri yaitu menghubungkan dan melepaskan tenaga mesin ke transmisi, memungkinkan pemudi untuk menghentikan dan memulai kendaraan dengan lembut. Sedangkan transmisi adalah mengubah rasio gigi untuk mengatur kecepatan dan torsi. Transmisi dapat berupa transmisi manual yang dimana pengemudi memilih gigi secara manual, atau transmisi otomatis yang dimana transmisi memilih gigi secara otomatis. Sedangkan ada gardan. Jadi gardan ini yaitu mentransfer tenaga dari transmisi ke roda. Dan terakhir ada as roda. Jadi as roda ini menghubungkan roda ke gardan. Dan itu dia komponen-komponen yang ada di sistem transmisi. Setelah kita sudah membahas tentang komponen yang ada di sistem transmisi, kali ini kita akan membahas tentang komponen yang ada di sistem pelumasan. Jadi apa saja yang ada di pelumasan? Itu ada oli mesin, pompa oli, filter oli, dan juga ada bak oli. Jadi untuk oli mesin sendiri yaitu pelumasan utama yang digunakan dalam sistem pelumasan. Oli mesin ini memiliki berbagai jenis dan kualitas, disesuaikan dengan kebutuhan mesin dan kondisi penggunaan kendaraan. Terus yang kedua ada pompa oli. Jadi untuk pompa oli ini yaitu komponen yang memompa oli mesin dari bak oli ke seluruh komponen mesin. Selanjutnya ada filter oli. Jadi filter oli ini yaitu komponen yang menyaring kotoran dari oli mesin sebelum oli dialirkan ke komponen mesin. Dan yang terakhir ada bak oli. Jadi untuk bak oli ini yaitu penampung oli mesinnya. Nah, itu dia 4 komponen yang ada di sistem pelumasan. Baik semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari sistem transmisi. Jadi, sistem transmisi ini memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya ada transmisi manual. Jadi transmisi manual ini yaitu bekerja dengan cara mengemudi secara manual, memilih gigi dengan menggunakan tuas transmisi. Untuk kelebihannya yaitu kontrol penuh atas kecepatan dan torsi, lebih efisien bahan bakar, dan lebih murah untuk dirawat. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu membutuhkan keahlian pengemudi untuk mengoperasikannya, kurang nyaman di lalu lintas padat, dan tidak cocok untuk medan yang berat. Yang kedua ada transmisi otomatis. Jadi cara kerja dari transmisi ini memilih gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesinnya. Untuk kelebihannya yaitu lebih nyaman dikendarai, cocok untuk lalu lintas yang padat, dan mengurangi kelelahan pengemudi. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu kurang efisien bahan bakar dibandingkan dengan transmisi manual, lebih mahal untuk dirawat, dan responsifnya kurang cepat dibandingkan dengan transmisi manual. Yang ketiga sudah ada transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission. Cara kerja dari CVT ini yaitu menggunakan sabuk baja yang bergerak di antara dua puli untuk mengatur rasio gigi secara kontinu, sehingga menghasilkan perpindahan gigi yang halus dan responsif. Kelebihannya yaitu perpindahan gigi yang halus dan responsif, lebih efisien bahan bakar dibandingkan dengan transmisi otomatis, dan mengurangi kebisingan mesin. Untuk kekurangannya yaitu percepatan yang kurang bertenaga di kecepatan rendah,
harga yang lebih mahal, dan perawatan yang lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu ada transmisi DCT atau Dual Cloud Transmission. Cara kerja dari DCT ini yaitu menggunakan dua kopling terpisah untuk mengendalikan gigi ganjil dan genap, sehingga menghasilkan perpindahan gigi yang cepat dan responsif. Untuk kelebihannya yaitu perpindahan gigi yang cepat dan responsif dan kontrol yang lebih baik dibandingkan dengan transmisi otomatis konvensional. Dan untuk kekurangannya sendiri dari transmisi ini yaitu harga yang lebih mahal, perawatan yang lebih kompleks, dan kadang-kadang menghasilkan sedikit getaran pada saat perpindahan giginya. Dan itu dia jenis-jenis yang bisa saya jelaskan untuk sistem transmisi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari oli pada sistem pelumasan. Jadi, oli ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada oli mineral. Jadi, oli mineral ini bersumber dari dibuatnya minyak bumi yang telah dimurnikan. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu harga yang relatif murah. Tapi untuk kekurangannya, kinerja kurang baik dibandingkan dengan oli sintetis, lebih mudah teroksidasi dan menguap, dan memiliki interval penggantian yang lebih pendek. Yang kedua ada oli sintesis. Oli sintesis ini dibuatnya dari bahan kimia sintesis melalui proses yang kompleks. Dan untuk kelebihannya sendiri yaitu kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan oli mineral, lebih tahan terhadap panas dan oksidasi, memiliki interval penggantian yang lebih panjang dan lebih baik dalam membersihkan kotoran. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu harganya yang lebih mahal. Dan yang ketiga sudah ada oli semi sintesis. Jadi oli ini bersumbernya dari campuran oli mineral dan oli sintesis. Untuk kelebihannya yaitu kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan oli mineral, harga yang lebih murah dibandingkan dengan oli sintesis. Tetapi untuk kekurangannya yaitu kinerja kurang baik dibandingkan dengan oli sintesis, interval penggantian yang lebih pendek dibandingkan dengan oli sintesis. Dan yang keempat sudah ada oli high performance. Jadi oli ini bersumber dari oli sintesis dengan formula khusus yang dirancang untuk meningkatkan kinerja mesin. Untuk kelebihan dari oli ini yaitu kinerja yang sangat baik, tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi, mengurangi gesekan dan kehausan, dan meningkatkan efisien bahan bakar. Tapi untuk kekurangannya yaitu harga yang sangat-sangat mahal. Untuk oli yang terakhir ini yaitu oli biodegradable. Jadi untuk oli ini bersumber dibuatnya dari bahan organik yang dapat terurai secara biologis. Jadi untuk kelebihannya yaitu ada ramah lingkungan, dapat terurai dengan mudah dan tidak mencemari tanah dan air. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu kinerjanya kurang baik dibandingkan dengan oli sintesis, harganya yang lebih mahal dan juga interval penggantian yang lebih pendek. Dan itu dia oli-oli yang bisa saya jelaskan dari sistem pelumasan ini. Baiklah semuanya, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari sistem transmisi dan juga sistem pelumasan. Sempat juga tadi sudah dijelaskan menyinggung tentang jenis-jenis dari oli, dari sistem transmisinya, terus untuk komponen-komponennya, dan juga tadi sudah dijelaskan pentingnya dari sistem kedua itu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kedua sistem ini bekerja sama untuk menghasilkan performa yang optimal dan umur panjang bagi kendaraan. Sistem transmisi menyalurkan tenaga mesin ke roda dan mengubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan sementara itu, sistem pelumasan yaitu menjaga komponen mesin tetap terlumasi dan berfungsi dengan baik. Jadi semuanya untuk video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.